Bukannya kita sebenarnya tidak mampu, tetapi ada kelompok-kelompok orang yang justru malah menyangkal, menolak gagasan-gagasan kompetensi-kompetensi pendidikan yang tadi disebutkan. Salah satunya yang sangat populer adalah pernyataan, "Hah? Ngapain belajar kok dari Google?" gitu. Nah, orang itu adalah orang yang menolak kita, menolak pendidikan kita untuk maju pada level-level selanjutnya. Kan Google itu bukan tempat kita belajar, sama sekali bukan. Google tidak bisa mengajari kita. Google itu adalah mesin pencari. Yang mesin pencari itu akan menyediakan kepada kita akses tanpa batas terhadap sumber-sumber pengetahuan di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Alas Studio sekalian? Semoga selalu dalam kesehatan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video dari Guru Gembul yang berisi tentang pembelajaran, yang mana diantaranya itu adalah tentang teori ilmiah dan juga cabang-cabang pembelajaran yang lain. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita saksikan bersama. Akan mulai dengan menjelaskan setidaknya 5 kompetensi pendidikan, dan mohon izin untuk sementara waktu saya akan jadikan ini sebagai level-level, dimulai dari level 1 sampai level 5. Level 1 itu adalah pedagogik. Pedagogik itu adalah kompetensi untuk bisa menguasai kelas, menyampaikan materi, menginspirasi, memotivasi, mendorong dan memfasilitasi pendidikan para peserta didik. Itulah yang namanya pedagogik. Pedagogik itu ada di level yang paling rendah, level 1. Level yang kedua itu adalah andragogi. Andragogi itu sebenarnya awalnya ditujukan sebagai pendidikan orang dewasa. Maksudnya adalah pendidikan ketika orang-orang sudah bisa dilibatkan dalam perumusan kurikulum, penyelenggaraan pendidikan, dan metode-metode belajar mengajar, begitu. Nah, walaupun awalnya memang secara spesifik diarahkan untuk orang-orang dewasa, setelah kita menemukan banyak sekali kritik dan evaluasi pendidikan, maka kita mengenal bahwa andragogik ini ternyata juga bisa dilaksanakan untuk jenjang yang lebih bawah dari sekedar dewasa. Kemudian level yang ketiga itu adalah hetagogi, di mana pembelajaran itu si gurunya itu sudah dikesampingkan. Itu sepenuhnya sudah berpusat pada siswa. Jadi siswa yang menentukan harus belajar apa, di mana, bagaimana, kapan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan guru dalam konteks itu hanya semacam asisten untuk membimbing atau untuk memberikan layanan sampai sebatas yang dibutuhkan oleh peserta didiknya. Jadi hedagogik sudah levelnya sudah sangat tinggi. Level yang berikutnya yang lebih tinggi lagi itu adalah paragogi, di mana para peserta didik yang sudah menentukan dia harus belajar apa, bagaimana, kapan, dan di mananya, itu kemudian berinteraksi, terkoneksi dengan orang sebaya yang juga memiliki kepentingan pendidikan yang sama, sehingga menghasilkan partnership, menghasilkan kooperasi yang harmonis. Itu paragogik. Tapi itu juga ada di level yang bukan puncak. Yang puncaknya justru adalah cybergogi, di mana siswa yang sudah menghendaki pembelajarannya bagaimana dan seterusnya terkoneksi secara luas dengan peserta didik yang manapun dalam skala dan skup yang jauh lebih besar. Makanya namanya cybergogi. Jadi semuanya terkoneksi. Nah, kalau Baraya misalkan menyimak kompetensi-kompetensi pendidikan yang dimaksud itu, Baraya mungkin akan sadar bahwa Indonesia itu bahkan di level 1 pun masih sangat bermasalah. Level 1 itu adalah pedagogik, di mana guru mampu menyampaikan materi secara baik, sehingga dia menginspirasi anak-anak untuk belajar lebih baik, memotivasi mereka untuk mencapai kesuksesan di masa depan, dan mendorong siswa-siswa itu untuk menemukan jati dirinya dalam pembelajaran. Itu adalah kompetensi-kompetensi dari pedagogik. Tapi level yang terendah itu saja kita harus sepakati, saya pikir di Indonesia masih sangat lemah itunya. Sedangkan kalau misalkan kita melihat ke negara-negara yang sudah maju, yang sudah mapan, itu cybergoginya luar biasa. Baraya silahkan konfirmasi pernyataan saya. Kalau Baraya sudah pernah belajar di negara-negara yang sudah maju, betapa Baraya akan menyadari bahwa Baraya itu sebagai peserta didik terkoneksi dengan orang-orang luar gitu.
saling berhubungannya itu intensif itu. Jadi Baraya yang belajar di Singapura akan sangat sering sekali ngobrol diskusi dengan orang-orang dari luar Singapura. Baraya yang belajarnya di Australia itu benar-benar terkoneksi dengan orang-orang yang ada di Amerika Serikat dalam pembelajaran. Baraya yang di Inggris, Baraya yang di Scotland, Baraya yang di Rusia dan sebagainya itu benar-benar terkoneksi satu sama lain dalam pendidikan. Jadi ini levelnya sudah cybergogik. Jadi siswanya sudah bisa memusatkan pembelajaran pada dirinya sendiri, dia sudah mampu membuat koneksi dengan partnernya, dan dia bikin project, dia bikin kelompok, dia bikin jaringan, bahkan jaringan dalam dan luar negeri mereka sudah benar-benar terbangun. Kita bagaimana cara menginspirasi siswa agar mau belajar saja, itu sudah gagal. Di level 1 itu sudah gagal. Itulah yang menegaskan tentang betapa jauhnya sistem pendidikan kita dibandingkan sistem pendidikan di negara-negara maju. Sekali lagi, Singapura katakanlah, atau Australia katakanlah, atau Selandia Baru katakanlah, mereka sudah ada di level 5, sedangkan kita level 1 aja belum tamat gitu. Nah, kenapa bisa demikian? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelum intro tadi itu, bukannya kita sebenarnya tidak mampu, tetapi ada kelompok-kelompok orang yang justru malah menyangkal, menolak gagasan-gagasan kompetensi-kompetensi pendidikan yang tadi disebutkan. Salah satunya yang sangat populer adalah pernyataan, ngapain belajar kok dari Google gitu. Nah, orang itu adalah orang yang menolak kita, menolak pendidikan kita untuk maju pada level-level selanjutnya. Kan Google itu bukan tempat kita belajar, sama sekali bukan. Google tidak bisa mengajari kita. Google itu adalah mesin pencari. Yang mesin pencari itu akan menyediakan kepada kita akses tanpa batas terhadap sumber-sumber pengetahuan di luar sana. Jadi Google itu sebenarnya adalah wujud atau manifestasi dari cybergogi, di mana kita menentukan mau belajar apa, kita menentukan di mana belajarnya. Nah, itu tinggal searching di situ. Nah, Google bukan mengajari, Google mengkoneksikan kita dengan orang-orang di luar sana, dengan jurnal-jurnal yang ditulis oleh manusia-manusia hebat, melalui tulisan-tulisan yang dipublikasikan oleh orang-orang yang luar biasa, yang menginspirasi dan sebagainya. Kita cari, kita lihat di situ. Jadi belajar dari Google itu sebenarnya adalah salah satu wujud dari cybergogi, puncak tertinggi atau level kelima dari kompetensi pendidikan. Manusia berinisiatif untuk nyari sendiri gitu kan, kemudian belajar mengeksplorasi, kemudian menghubungkan, mengkomparisikan atau satu informasi dengan informasi yang lain dan sebagainya. Nah, tapi di Indonesia ada orang-orang tertentu yang disakralkan justru malah mencibir kompetensi tertinggi dari pendidikan ini. Kenapa bisa seperti itu? Karena gini Baraya, ayo kita bayangkan apa yang terjadi sekarang. Di Indonesia itu ada kiai, ada guru, ada ustadz, ada dosen, ada yang semacam itu pengajar. Mereka sebenarnya tidak memiliki kompetensi pedagogik yang memadai. Mereka ngajar, gak nyaman banget ngedengernya, gak nyaman memperhatikan mereka karena mereka kemampuan berbahasanya kurang baik misalkan. Kemudian mereka juga menyampaikan materi yang itu-itu saja. Jadi sebenarnya apa yang mereka miliki itu nonsens, jelek, kurang gitu. Tetapi di sisi lain mereka menyandang status sebagai guru, dosen, kiai, ustadz, dan sebagainya. Nah, kesenjangan antara status yang tinggi dengan kualitas yang rendah itu menyebabkan apa? Orang-orang yang dimaksud itu berupaya untuk mempertahankan statusnya agar mereka tetap memiliki nafkah. Nah, karena itulah mereka kemudian melontarkan kalimat-kalimat yang sangat populer seperti yang tadi itu, belajar kok dari Google. Karena apa? Karena mereka berharap bahwa orang-orang itu tetap belajar pada dirinya, bukan pada orang lain atau pihak lain. Kemudian mereka juga sering melontarkan, tahu gak di dunia ini ada gak sih orang yang bisa jadi insinyur tanpa guru? Ada nggak sih orang yang bisa jadi dokter tanpa guru? Ada nggak sih yang jadi presiden tanpa guru? Nah, mereka menekankan itu berulang-ulang. Jadi menekankan, menegaskan otoritas mereka dan status mereka sebagai guru yang benar-benar berjasa buat semua orang gitu. Jadi mereka menekankan yang seperti itu. Kemudian mereka juga sering melontarkan, jangan kritik guru, jangan koreksi guru, nanti kamu kualat. Nanti kamu tuh harus berbuat baik kepada guru bagaimanapun agar hidup kamu itu berkah dan sebagainya. Nah, kata-kata itu sebenarnya tidak terlalu salah. Tetapi ketika kata-kata itu dilontarkan oleh orang-orang yang menganggap dirinya memiliki otoritas sebagai guru, sebagai ustadz dan sebagainya, maka jelas sekali bahwa di situ sebenarnya ada upaya dari dirinya untuk bisa mempertahankan statusnya tanpa melakukan effort yang besar untuk memperbaiki diri atau mengevaluasi diri gitu. Jadi mereka tetap pengen dapat statusnya, tetapi mereka mengabaikan peran yang harus mereka lakukan. Kan begitu. Jadi maksud saya adalah begini, kalau misalkan Baraya mau jujur-jujuran sekarang, jujur nih, jawab silahkan ya.
Informasi yang Baraya ketahui sekarang itu dapat lebih banyak dari guru di sekolah atau dari Google. Ya, sebenarnya Baraya tentu saja akan menjawab dari Google. Dari Google itu sekali lagi bukan pembelajaran. Google itu alat pencari di mana kita bisa mengkoneksikan diri kita dengan orang lain atau dengan pengetahuan atau dengan karya orang lain. Tetapi orang-orang yang dimaksud sebagai guru-guru sekarang itu menjadi sangat khawatir kalau kita mendapatkan suplai informasi yang banyak tanpa kontribusi dari mereka, karena mereka sadar bahwa mereka memang memiliki kualitas yang sangat rendah gitu, atau memiliki kualitas yang rendah. Nah, agar orang-orang tetap menghargai dirinya, ya akhirnya mereka melakukan hal-hal yang semacam itu. Tapi ini akhirnya menghancurkan anak-anak kita, menghancurkan otak-otak generasi muda kita. Karena akhirnya apa? Generasi-generasi muda yang takut kualat atau yang takut tidak mendapatkan berkah, pada akhirnya juga menjadikan guru itu sebagai satu-satunya sumber pelajaran. Dan akhirnya apa? Karena berasal dari sumber pelajaran yang itu-itu saja, maka orang-orang yang dihasilkan, sumber daya yang dihasilkan cenderung memiliki karakteristik sumbu pendek, kemudian picik. Jadi mereka tuh tidak bisa menemukan dua jawaban benar sekaligus. Ketika ada dua jawaban benar sekaligus, mereka tidak terima, otak mereka berontak dan akhirnya membentur-benturkan, dan kemudian mereka mengatakan bahwa saya berpikirnya hitam putih, tidak ada yang abu-abu, kalau benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Nah, ini kan sebenarnya adalah pikiran-pikiran picik, pikiran-pikiran doktrin gitu. Mereka tidak bisa melihat warna lain selain hitam dan putih, dan kemudian mereka mengatakan bahwa warna lain yang dimaksud itu adalah abu-abu. Mereka tidak bisa melihat merah, kuning, hijau, keindahan alam yang luar biasa yang diberikan Tuhan melalui mata kita. Mereka tidak bisa melihatnya, mereka tidak bisa memproyeksikannya ke dalam otak. Karena apa? Karena sudah jumud, sudah beku, gara-gara mereka sudah didoktrin bahwa kamu jangan lihat dari sana, lihat dari sana, lihat dari sana, jangan sampai cybergogi, jangan sampai paragogi, kamu cukup saja lihat guru kamu berbicara. Jadi sumber informasinya hanya satu, jadi ketika ada informasi yang lain mereka kaget. Makanya ini saya misalkan kemarin banyak atau mendapatkan masukan atau kritik atau evaluasi dari beberapa orang. Di antaranya adalah dari mana ya? Ya, yang ahli misalkan dalam sains dan sebagainya. Dia mengkoreksi saya. Dan biasa-biasa aja gitu. Karena dalam studi akademik, koreksi dan kritik itu adalah sesuatu yang lumrah gitu. Tapi langsung kolom komentar itu dibanjiri. Wah, Guru Gembul ternyata dikoreksi, tidak tahu apa-apa, terbukti bahwa dia tidak, dan seterusnya gitu. Karena apa? Karena mereka itu benar-benar tidak bisa memisahkan antara mana koreksi sebagai sesuatu yang membangun dengan mana hujatan yang menghancurkan gitu. Karena mereka mah ya mendapatnya satu informasi ya satu aja terus gitu, gak bisa. Dan orang-orang yang seperti itu, sumbu pendek itu, pada akhirnya apa? Pada akhirnya menganggap bahwa perbedaan itu adalah awal mula dari permusuhan. Coba kalau misalkan Baraya, saya kemarin berbicara juga, kalau Baraya menemukan ada perdebatan di antara saintifik, bahkan yang kalah pun konstruktif gitu. Perdebatan saintifik antara Einstein versus Neil Bohr misalkan, yang seperti itu kan sangat-sangat produktif, itu konstruktif, itu bahkan Einstein yang kalah dalam perdebatan itu pun pada akhirnya meraih Nobel dan dianggap sebagai salah satu pencetus teori kuantum. Dia itu kan pencetus teori kuantum yang ketiga setelah Planck dan Bohr itu. Artinya dalam perdebatan yang kalah pun dia membangun. Nah, coba kalau misalkan Baraya cek orang-orang yang diajarin secara sepihak sama guru yang sama dan harus berkah, harus nurut pada satu orang itu, setiap ada perdebatan itu jadi menjadikan mereka itu berpolemik satu sama lain, kontroversi, bahkan bisa gontok-gontokan gitu. Mereka tidak terbiasa dengan perbedaan, mereka tidak terbiasa dengan perspektif yang sangat berbeda. Nah, makanya ini sangat-sangat berbahaya. Kalau ada guru, ada orang yang sudah mengatakan jangan belajar dari Google nanti bla 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 dan sebagainya, itu sebenarnya bukan hanya menunjukkan bahwa dirinya sudah rusak, tetapi juga menunjukkan bahwa dirinya akan merusak orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Orang jadi sumbu pendek, orang jadi miskin terhadap perspektif dan paradigma gitu. Dan yang lebih buruknya apa? Karena mereka itu hanya fokus pada satu guru saja, misalkan kemudian diajarkan pasrah nurut saja, maka pendekatan pembelajaran yang paling sering mereka gunakan itu adalah hafalan. Level hafalan itu adalah level terendah, dan bukan hanya terendah, itu berdampak pada rusaknya otak. Saya tidak bilang hafalan secara keseluruhan, tetapi mari kita lihat dalam kacamata yang lebih empirik gitu ya. Jadi ceritanya begini Baraya. Otak manusia itu menghasilkan ide dan gagasan. Tetapi ide dan gagasan dalam otak manusia itu tidak bisa ditularkan kepada orang lain. Mustahil. Satu-satunya cara adalah dengan melalui kata-kata.
Jadi kata-kata itu sebenarnya adalah alat transportasi ide untuk bisa disampaikan kepada pihak lain, begitu kan? Nah, artinya apa? Artinya kata-kata itu bukan idenya, sama sekali bukan. Kata-kata itu hanya sarana transportasi dari ide-ide di kepala kita untuk ditransformasikan kepada orang lain. Ketika metode pembelajaran kita itu adalah hafalan, maka kita bukan belajar tentang ide dan gagasan, tapi belajar tentang kata-katanya, karena yang dihafal tentu adalah kata-katanya. Sehingga orang yang menggunakan pendekatan belajar menghafal cenderung tidak hafal konteks, tidak hafal esensi, tidak ngerti substansi, dan tidak bisa mengabstraksi. Tetapi yang dia pahami itu adalah kata-katanya. Padahal kata-kata itu sebenarnya, sekali lagi harus saya tekankan ya, kata-kata itu adalah sarana transportasi ide dan gagasan agar dia bisa keluar dari benak kita gitu. Tapi dia bukan ide dan gagasannya, hanya sarana transportasinya. Kemudian sarana transportasi itu justru malah kita jadikan sebagai bahan pembelajaran. Maka ada distorsi besar dari ide dan gagasan pindah ke dalam kata-kata sebagai sarana transportasi itu. Makanya itu bukan hanya merusak otak dan merusak kinerjanya, tetapi secara umum pada akhirnya akan mendistorsi ide dan gagasan seseorang ketika sampai kepada orang lain. Apalagi distorsi ini kemudian berakumulasi karena harus dari satu orang gitu, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini. Ya akhirnya semakin ke sini itu semakin terdistorsi. Jadi peradaban akhirnya menjadi hancur. Yang peradaban dulunya besar, agung, mewah, luar biasa dan menginspirasi bla 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 bla, sekarang pada akhirnya menjadi tidak berbentuk sama sekali karena orang tidak berpikir soal ide dan esensi, tetapi berpikir tentang kata-katanya, tekstual, literal, literalux. Oke, Baraya, semoga dipahami ya. Jadi inilah yang saya maksud bahwa pembelajaran kita, pendidikan kita pada akhirnya menjadi sangat-sangat tertinggal. Bukan hanya gara-gara korupsi, bukan hanya gara-gara tidak berkompetensi, bukan hanya gara-gara di Indonesia tidak digunakan riset, tidak menggunakan riset dalam menghasilkan kebijakan-kebijakan pendidikan dan sebagainya, tidak hanya. Tetapi ada orang-orang yang disakralkan kadung, tapi kemudian malah merusak mentalitas dan merusak pendidikan kita. Semoga dipahami. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tanggapan sahabat-sahabat sekalian setelah menyimak video barusan? Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kemajuan channel ini saya mohon dukungannya pada teman-teman sekalian dengan cara like, share, dan subscribe-nya. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.